Saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Afisa. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua nonton bareng, yang mana ini ada presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto berpidato dalam rangka Geoportal Kebijakan 1.2.0 ya teman-teman, yang mana dalam pidatonya Bapak Prabowo mengatakan saya ini sedang diajari ya, biar tidak terlalu kaget nanti setelah dilantik gitu ya teman-teman. Yuk langsung saja menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, saya diinstruksikan untuk mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan dan pointers dari beliau. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau ya. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan ya. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan, dan duduknya sebelah presiden sekarang. Mohon maaf Menko. Jadi ini yang saya rasakan, saya sedang disiapkan. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menko Polhukam Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, saudara-saudara Menteri Kabinet Indonesia Maju, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Menteri ATR Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri KKP Bapak Trenggono, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Menpan RB Bapak Azwar Anas, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya,
Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini memang harus pasangan terus ini, Kapolri dan Panglima TNI, karena namanya itu kalau digabung itu sama dengan nama presiden terpilih ya. Tapi ini bukan rekayasa. Hadir juga KSAL, para pimpinan lembaga negara, badan-badan usaha, para gubernur, para bupati, para wali kota seluruh Indonesia yang hadir yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi, tamu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Baru saja kita diberi presentasi tentang upaya untuk membuat satu infrastruktur percepatan pembangunan. Selain infrastruktur fisik, juga ada infrastruktur konektivitas dan juga infrastruktur pengelolaan. Yang kita hadapi sekarang adalah yang sudah dicapai satu one map policy yang sangat strategis, dan dengan one map policy ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih permuatan ruangan, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif, karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras, sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik. Untuk itu kita perlu governance yang baik. Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemuatan ruangan. Tadi disampaikan sebesar hampir 20 juta hektar. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, percepatan pembangunan vital bagi masa depan bangsa kita. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana, banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara
yang taruhan sama saya. Dia bilang, Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang kita mencapai 8%, mereka they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makan malam untuk saya. Saya bilang you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat aja ya. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien. Kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal ya, dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, dengan program-program semacam ini, One Map Policy, dengan e-katalog, dengan teknologi di semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisiensian. Dan saya yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini akan membuah hasil. Dengan tadi kawasan-kawasan ekonomi khusus dan program-program proyek-proyek strategis nasional, kita bisa mempercepat pembangunan. Saya kira itu dari saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya, penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua yang telah bekerja keras untuk menyusun rencana-rencana seperti One Map Policy dan seterusnya. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat Menko Perekonomian, seluruh menteri dan seluruh mereka-mereka yang bekerja keras sehingga kita berhasil hari ini meluncurkan geoportal kebijakan 1 peta, 2.0 dan white paper One Map Policy Beyond 2024. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara Geoportal Kebijakan 12.0 ya. Dan yang mana tadi teman-teman sudah sama-sama menyaksikan dalam pidato di awal bahwasanya Bapak Prabowo sedang diajari oleh Presiden Joko Widodo biar tidak terlalu kaget nantinya setelah dilantik katanya, dan sudah dipersiapkan. Dan yang mana tadi Bapak Prabowo juga menceritakan setiap ada rapat kabinet selalu dilibatkan dan duduknya itu ada di sebelahnya, di sampingnya ya. Ini memang luar biasa Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidatonya, tetap rendah hati dan sempat bercanda menyebut namanya. Tadi itu kan disebutkan satu persatu, termasuk Jenderal Polisi Listio Sigit Pranowo ini mirip katanya, selalu bersamaan katanya. Ini bukan rekayasa, cuman hanya kebetulan aja namanya agak mirip. Di belakang ada
presiden terpilih yaitu Prabowo yang ditulis Sigit Pranowo ya, ada Wowo juga gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.